Kisah Asyah binti Muzahim dengan Fir'aun dalam buku Ilmu Tauhid oleh Buya Yuhendri dan Ustadz Azwirman. Berawal dari Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya. Ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Fir'aun kemudian memerintahkan menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asyah, namun ditolak. Penolakan Asyah membuat Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asyah. Asyah kemudian dipaksa menikah dengannya, padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, "Bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun, sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah." Mengutip buku Al-Quran dan Perempuan menuju kesetaraan gender dalam penafsiran karya Zaitunah Subhan. Berikut ini adalah beberapa hikmah dan juga sebab mengapa Asyah kemudian ditakdirkan untuk menjadi istri Fir'aun. Bagaimana Fir'aun menggauli Asyah sebagai istrinya? Dalam kisah disebutkan saat Fir'aun ingin menggauli istrinya. Ketika malam datang, Fir'aun ingin menggauli istrinya, Asyah. Ada sesosok iblis yang menyerupainya. Sebenarnya setiap kali Fir'aun mau menggauli istrinya, Allah menjaga kesuciannya. Karena kemuliaan Asyah, Allah menjaga dari raja zolim dan kejam itu. Asyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudorot bagi Asyah sedikit pun. Karena Asyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya. Allah SWT bahkan berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. Artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asyah tidak mendapatkan mudorot karena hubungannya dengan Fir'aun. Padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang paling kafir. Asyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asyah merupakan perempuan pejuang. Dan dalam redaksi yang lain, yang sempurna dari kaum lelaki sangatlah banyak, tetapi yang sempurna dari kaum wanita hanyalah Maryam binti Imran, Asyah binti Muzahim, Hatijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Sedangkan keutamaan Asyah atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan sarit atau roti yang diremukan dan direndam dalam kuah atas segala makanan yang ada. Hadis riwayat Bukhari. Keistimewaan Asyah menurut para ahli ilmu adalah ia lebih memilih dibunuh daripada hidup di istana yang penuh kezoliman. Dia rela disiksa di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kisah Asyah dalam surat Al-Qasas ayat 8-9. Ayat 8, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang Fir'aun ini. Apakah ia Fir'aun yang mengasuh Musa sama dengan Fir'aun yang diazab oleh Allah? Ada dua perbedaan pendapat. 1. Fir'aun yang mengasuh Musa sama dengan Fir'aun yang diazab oleh Allah. 2. Fir'aun adalah gelar dan ia adalah pemimpin masyarakat Kipti. Fir'aun di ayat ini berbeda dengan yang diazab, dan Asyah adalah istri Fir'aun yang mengasuh. Namun sebagian besar ahli tafsir mengikuti pendapat yang pertama, yaitu sama. Ayat 9, dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari. Menurut Ar-Razi, nama Musa bukan berasal dari bahasa Arab, akan tetapi berasal dari bahasa Kipti yang bermakna orang yang diambil dari air. Ketika masa itu penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama adalah penduduk Mesir asli, yaitu orang-orang Kipti. Dan yang kedua adalah orang-orang Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kebanyakan orang-orang Kipti menduduki jabatan-jabatan tinggi,
Sedangkan orang Israel hanya berkedudukan rendah sebagai pekerja keras seperti buruh, pelayan, dan pesuruh. Ditemukannya Musa oleh istri Fir'aun hingga ia diasuh di kerajaan. Jika dipikir secara logika, tidak akan masuk. Bayi dengan wajah khas Bani Israel yang lahir di tahun di mana waktunya setiap bayi yang lahir dibunuh. Tapi justru Musa lahir dengan selamat, bahkan masuk dalam lingkungan kerajaan. Bahkan istri Fir'aun suka sekali pada bayi Musa sejak pertama kali melihat wajahnya. Inilah cinta Allah. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka masalah sebesar apapun tidak akan terjadi, karena Allah telah berkehendak. Di awal ayat 8, dalam ayat ini dikisahkan bahwa pada awalnya Fir'aun memerintahkan membunuh Musa karena bayi itu berwajah Bani Israel. Namun di ayat 9, Asyah berkata pada Fir'aun, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Tujuan istri Fir'aun mengambil Musa adalah 1. Karena ia suka pada bayi Musa. 2. Ia berharap Musa menjadi penyejuk mata, bisa sebagai anak atau menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga kerajaan. Tapi Allah punya rencana lain, seperti dalam ayat 8, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Allah berkehendak bahwa peristiwa ini menjadi penyebab kesedihan bagi Fir'aun. Manusia memiliki rencana, tapi Allah berkehendak lain, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ketika Asyah binti Muzahim berkata, "Ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu," maka Fir'aun berkata, "Untukmu ya, akan tetapi untukku tidak." Maka seperti itulah yang terjadi. Allah memberi hidayah kepada Asyah dengan sebab bayi tersebut, sedangkan Fir'aun binasa dengan kedua tangan bayi tersebut. Rasulullah pernah berkata, seandainya Fir'aun berkata ya, seperti istrinya, maka ia akan menjadi orang yang beriman. Musa membawa kesedihan bagi orang yang tidak beriman, Fir'aun, dan membawa kebahagiaan bagi yang beriman, Asyah binti Muzahim. Pelajaran yang bisa kita terapkan ke anak-anak kita dari kisah ini adalah 1. Target mendidik generasi adalah menjadi generasi Qurrata A'yun. Qurra memiliki dua arti, yaitu 1. Sesuatu yang menetap, 2. Dingin sekali. Lalu apa hubungannya dengan anak? 1. Makna sesuatu yang menetap. Dia menjadi anak yang teguh. Orang tua merasa mantap memandang generasinya. Generasi bukan Qurrata A'yun membuat orang tua panik, cemas, dan curiga. 2. Makna dingin sekali. Generasi yang apabila dilihat menyejukkan mata yang memandang, membawa kebahagiaan. Karena kebalikannya, mata panas dalam bahasa Arab artinya sedih. Harus ada dua hal dalam diri generasi kita. Dua hal yang bertentangan. Ia menjadi generasi yang membuat sedih musuh Allah, dan ia membuat bahagia kedua orang tuanya serta orang-orang yang beriman. Anak menjadi pengantar hidayah. Yang membuat Asyah bahagia adalah bahwa Musa menjadi pengantar hidayah bagi dirinya. Anak yang solih bisa menjadi pengantar hidayah bagi orang tuanya. Dan untuk mendapatkan anak yang solih, bukan hanya butuh persiapan, tapi kita juga harus siap. Siap jika anak membawa nasihat atau kebaikan bagi orang tuanya. Orang tua siap menerima walaupun usia anak belum balik. 2. Hati-hati dengan lisan. Fir'aun menolak hidayah dengan lisannya. Berhati-hatilah dengan lisan kita, karena bisa jadi ia menjauhkan hidayah atau bahkan menutup hidayah untuk diri kita. Begitu pula dengan anak. Jika memiliki anak senakal atau serusak apapun, jangan sampai lisan orang tua menjadi penutup hidayah bagi anaknya. 3. Bisikan kebaikan seorang istri begitu dahsyat mempengaruhi suami. Orang yang sekejam Fir'aun takluk akan istrinya, karena di hati suami ada istri dan anak-anaknya. Maka sebagai istri, miliki bisikan istri seperti Asyah yang mampu melembutkan hati suami dan mengurangi kejahatan suami. Allah membuat Asyah sebagai permisalan bagi orang yang beriman dalam Al-Quran. Orang yang menjadi permisalan dalam Al-Quran berarti ia adalah orang yang legendaris atau luar biasa. Asyah adalah wanita sempurna karena ia meninggal dalam rangka menjaga keimanannya. Ia termasuk orang-orang di sekitar Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Ketika mengetahui keimanan istrinya kepada Allah, maka murkalah Fir'aun. Dengan keimanan dan keteguhan hati, wanita solihah tersebut tidak goyah pendiriannya.
meski mendapat ancaman dan siksaan dari suaminya. Kemudian keluarlah sang suami yang zalim ini kepada kaumnya dan berkata pada mereka, "Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzahim?" Mereka menyanjungnya. Lalu Fir'aun berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya dia menyembah Tuhan selainku." Berkatalah mereka kepadanya, "Bunuhlah dia." Dimulailah siksaan itu. Fir'aun pun memerintahkan para algojonya untuk memasang tonggak. Diikatlah kedua tangan dan kaki Asiyah pada tonggak tersebut. Kemudian mulailah siksaan itu kepada Asiyah. Namun akankah siksaan itu menggeser keteguhan hati Asiyah walau sekejap? Sungguh siksaan itu tak sedikit pun mampu menggeser keimanan wanita mulia itu. Akan tetapi siksaan-siksaan itu justru semakin menguatkan keimanannya. Iman yang berangkat dari hati yang tulus. Apapun yang menimpanya tidak sebanding dengan harapan atas apa yang dijanjikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah pun tidak menyia-nyiakan keteguhan iman wanita ini. Di tengah beratnya siksaan yang menimpanya, wanita mulia ini senantiasa berdoa, memohon untuk dibuatkan rumah di surga. Allah mengabulkan doa Asiyah. Maka disingkaplah hijab dan ia melihat rumahnya yang dibangun di dalam surga. Diabadikanlah doa wanita mulia ini di dalam Al-Quran. "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Surat At-Tahrim ayat 11. Ketika melihat rumahnya di surga dibangun, maka berbahagialah wanita mulia ini. Semakin hari semakin kuat kerinduan hatinya untuk memasukinya. Ia tak peduli lagi dengan siksaan Fir'aun dan algojonya. Ia malah tersenyum gembira yang membuat Fir'aun bingung dan terheran-heran. Bagaimana mungkin orang yang disiksa akan tetapi malah tertawa riang? Sungguh terasa aneh semua itu baginya. Jika seandainya apa yang dilihat wanita ini ditampakkan juga padanya, maka kekuasaan dan kerajaannya tidak ada apa-apanya. Maka tibalah saat-saat terakhir di dunia. Allah mencabut jiwa suci wanita solihah ini dan menaikkannya menuju rahmat dan keridhoannya. Berakhir sudah penderitaan dan siksaan dunia baginya. Allah mencabut nyawa Asiyah sebelum Fir'aun membunuhnya. Hikmah 1. Dialah seorang wanita mulia, seorang istri raja. Gemerlap dunia mampu diraihnya. Istana dan segala kemewahannya dapat dengan mudah dinikmatinya. Namun, apa yang dipilihnya? Ia lebih memilih disiksa dan menderita karena keteguhan hati dan keimanannya. Ia lebih memilih kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan sampailah dunia yang tak seberapa ini melenakan kita untuk meraih janji Allah Ta'ala, surga dan kenikmatannya. 2. Orang beriman berdoalah, mintalah kepada Allah, karena Allah selalu punya cara untuk mengabulkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.